Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita, atas kesehatan yang Allah berikan, kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah menerima amal saleh kita yang telah kita lakukan, yang telah kita tanam selama bulan Ramadan. Dengan demikian para hadirin, bulan Ramadan boleh berlalu, boleh pergi, akan tetapi ibadah kita yang telah kita bangun selama bulan Ramadan usahakan jangan sampai berputus. Baca Al-Quran kita yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak itu bisa 1 juz per hari, bahkan bisa lebih. Lepas Ramadan tetap lanjutkan bacaan Al-Quran meskipun jumlah ayatnya tidak sebanyak di bulan Ramadan. Akan tetapi konsep amalnya bagaimana? Konsep amalnya adalah terus berkelanjutan, tidak sampai putus. Terus usahakan sampai kapan ini berakhir, tidak sampai ketika ajal kita telah datang baru selesai. Karena para hadirin, kita pun juga disuruh untuk berbekal sebenarnya. Ketika disebutkan perbekalan, apa yang terbayang dalam kita akan melakukan suatu perjalanan. Perjalanan kita kemana? Perjalanan setelah hidup di dunia. Lebih panjang para hadirin perjalanan setelah hidup di dunia daripada hidup di dunia ini. Orang hidup di dunia, contoh saja ya, Nabi SAW berapa umur beliau hidup di atas dunia? 63 tahun beliau hidup di atas dunia. Sekarang beliau di mana? Di alam barzakh beliau. Sudah berapa tahun? Sudah ada 1440-an. Hidup beliau hanya 63. Di alam barzakh sudah 1400 tahun. Berarti lebih lama hidup di alam barzakh daripada hidup di atas dunia. Ada orang yang berumur di atas dunia 300 para hadirin. Tidak ada kan? Tidak ada 300. Tidak barang mau baru 300 intan. Enggak ada kan? Tidak ada. 300 tidak ada. Palingan 100 paling tinggi kan? Ya 100 paling tinggi. Nah 100 tahun hidup sudah lama sekali terasa. Kemudian di alam barzakh sudah sangat lama, di padang mahsyar pun sangat lama. Sehingga untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang itu para hadirin butuh bekal. Apa bekalnya? Ya bekalnya amal soleh. Kita sholat di sini, kita baca Al-Quran, kita ngaji. Itu bekal sebenarnya. Sholat malam, jujur, bersedekah, macam-macam itu bekal berbuat baik. Itulah yang akan menemani kita di padang mahsyar para hadirin. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu, kalian itu berbekallah. Apa bekalnya? Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan berupa amal saleh. Nah para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu mukadimah ya.
Insyaallah sampai Isya nanti kita isi waktu kita, waktu yang mulia ini ya, dengan mempelajari Al-Quran insyaallah, yaitu hikmah, kandungan-kandungan hikmah yang terdapat di surat-surat pendek ya. Kita akan memulai para hadirin insyaallah. Kita start dari pekan perdana ini dari surat Duha, semoga sampai ke surat An-Nas. Al-Duha sampai surat An-Nas ya. Kita baca ayatnya para hadirin. Surat Al-Duha ini namanya adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Makkah ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, faedah pertama dari surat ini itu adalah keistimewaan waktu duha. Apa? Keistimewaan waktu duha. Sehingga Allah mulai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, dan demi waktu duha. Nah, keistimewaan waktu duha itu apa Ustaz? Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, waktu duha tersebut setidaknya memiliki dua keistimewaan. Sebelumnya kapan mulai waktu duha itu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Nah para hadirin, kalau melihat kepada aturan syariatnya, waktu duha itu masuk setelah matahari terbit, kemudian meninggi matahari tadi. Jadi ada proses ya. Kalau subuh kan matahari belum terbit tuh. Kemudian semakin akhir, sehingga matahari tersebut terbit nampak. Kemudian meninggi dia. Meninggi. Nah, kira-kira para ulama mengatakan itu adalah antara terbit dengan meninggi itu kurang lebih 15 menit. Jadi ada proses terbit namanya, ada proses meninggi. Nah, itu jaraknya kira-kira 15 menit. Kalau kita waktu duha itu masuk, itu adalah waktu syuruk. Karena para hadirin, syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Nah, itu adalah waktu duha awalnya. Kapan berakhirnya waktu duha? Berakhirnya waktu duha itu adalah kurang lebih 20 menit atau seperempat jam sebelum zuhur masuk. Itu berakhir tuh. Berarti kalau sekiranya sholat zuhur kita ini 12.20, maka jam 12 tersebut telah habis waktu sholat, waktu duha. Nah, ini para hadirin, Allah bersumpah dengan waktu itu. Berarti pada waktu duha itu memiliki nilai keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang pertama adalah waktu tersebut merupakan waktu beraktivitasnya manusia untuk mencari penghidupan di atas dunia. Disuruh juga kita para hadirin. Meskipun kita tidak lama di atas dunia ini, akan tetapi disuruh juga untuk beraktivitas, disuruh juga untuk bekerja, disuruh juga untuk mencari rezeki. Seperti itu syariat. Apa tujuannya? Agar kehidupan kita ini tidak meminta-minta kepada orang lain. Dalam syariat para hadirin dianjurkan kita bekerja. Sehingga di dalam syariat itu Bapak Ibu, yang menjadi patokannya bukan rancak atau indah pekerjaan awak, akan tetapi patokannya adalah halal. Meskipun pekerjaan tersebut tidak rancak, remeh, rendah di pandangan manusia, sehingga Nabi mengatakan, daripada engkau meminta kepada manusia, lebih baik engkau cari kayu ke hutan. Dicari kayu, dikabik, kemudian dibawa dari pungkuang, kemudian dijual. Kira-kira para hadirin, itu pesan Nabi. Ada enggak orang yang bercita-cita? Apa cita-cita udah atau ini
menjadi penjual kayu bakar. Tidak ada, karena ini bukti bahwasanya pekerjaan tersebut tidak banyak diminati oleh orang. Meskipun demikian, itu jauh lebih baik daripada kita bergantung kepada manusia. Diajarkan oleh syariat bagaimana menjaga kehormatan diri. Nah, waktunya itu biasa kapan dimulai? Ketika waktu startnya, ketika waktu duha. Satu, keutamaan waktu duha adalah untuk bekerja dan berusaha. Cukupkah para hadirin kita sibuk bekerja di waktu duha? Nah, kesibukan kita untuk mencari rezeki di waktu duha tersebut harus jugalah diisi dengan ibadah. Sehingga ibadah yang diunggulkan di waktu tersebut adalah sholat duha. Ada ibadah yang diunggulkan di waktu jeda jam 6:30 sampai jam 12 itu ada waktu yang diunggulkan, yaitu kita ruku, kita sujud. Jam berapa mulai? Ketika waktu duha masuk dan berakhir tadi kita sampaikan jam 12 kurang lebih. Nah, di antara jeda waktu itu Bapak Ibu, ada waktu yang paling utama untuk sholat. Waktu tersebut adalah ketika matahari telah mulai terasa panas. Terasa nih matahari. Kira-kira jam berapa itu? Jam 10 deh. Jam sabar ya, atau jam 10 atau jam setengah 10, kurang lebih seperti itu. Kenapa demikian? Karena para hadirin, biasanya orang-orang yang bekerja di jam 10 atau jam setengah 11 atau jam setengah 10 itu kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, sedang lama bekerja. Orang-orang yang di sawah tuh jam-jam tadi sedang semangat tuh. Atau orang-orang yang di kantor sedang semangatnya jam 10 atau jam setengah 11. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, sedang enak atau sedang menikmati istirahat berhenti dari bekerja. Ya kira-kira jam itu sedang minum kopi, jam-jam segitu. Nah, para hadirin, ketika dia sedang asyik tersebut, baik sedang asyik bekerja atau sedang asyik istirahat, dia teringat, dia ingin untuk mengambil kenikmatan dunianya tersebut, dia gunakan untuk ibadah sholat. Nah, seperti itu. Atau ibu-ibu yang berada di rumah jam 10 tadi mungkin sedanglah istirahat tadi kan, dari pagi beres-beres rumah. Nah, jam 10 atau setengah 11 sedang istirahat dan kepikiran untuk sholat, sehingga Nabi puji barangkali orang-orang yang sholat pada matahari sudah mulai terasa panas tersebut karena kesibukan di jam itu, dia relakan untuk sholat. Nabi katakan sholatul awabin, itu adalah hamba-hambaku yang kembali lagi setelah dia sibuk beraktivitas dunia, kembali dia dengan ketaatan. Seperti itulah kehidupan muslim. Bermanfaat dia untuk ada kehidupan dunianya, dan ada juga dia isi untuk kehidupan akhirat. Ini faedah yang pertama, keistimewaan atau keutamaan waktu duha. Kemudian faedah yang kedua yang dapat kita ambil adalah keistimewaan waktu malam. Berarti kita sekarang di malam hari ya? Iya. Sehingga Allah bersumpah dengannya. Allah katakan wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap. Apa keistimewaannya? Dan kapan dikatakan malam itu kapan? Malam itu masuk ditandai dengan terbenamnya matahari sampai datangnya sholat subuh. Itu dihukumi malam. Berarti sekarang kita di malam
hari. Apa keistimewaannya malam hari? Yang diunggulkan apa sebenarnya? Padahal untuk ibadah kita kan sebentar cuma ya. Sisanya dari jam 8 sampai subuh. Itu untuk apa sebenarnya? Kenapa Allah bersumpah? Keistimewaan yang pertama, Allah jadikan waktu malam itu sebagai pakaian untuk kita, untuk istirahat. Lah pandai-pandai di siang hari atas kuasa Allah tutup permukaan bumi ini dengan mendatangkan malam. Orang yang di sawah masih ada malam hari berada. Orang yang tadi mencari dirimu masih ada di malam hari? Tidak. Kantor-kantor pun secara umum banyak yang sudah tutup. Kenapa Allah datangkan itu? Ini mengisyaratkan bahwasanya tubuh kalian pun juga butuh kepada istirahat. Oleh karenanya Bapak Ibu, di dalam syariat kita membenci obrolan yang tidak mendatangkan manfaat setelah isya. Dibenci, tidak suka saya. Mana pagi kalapau, bagadang di lapau sampai pagi, sampai jam 1, sampai jam situ. Tidak ada manfaatnya, dibenci dalam syariat. Kenapa? Jadikanlah malam ini untuk istirahat di siang hari, jangan dihabiskan. Satu. Kemudian apalagi keistimewaan malam tersebut? Di samping untuk istirahat, coba para hadirin perhatikan, malam tersebut betul-betul gelap, bumi tersebut tertutup dengan didatangkannya malam ini untuk istirahat sebenarnya secara prinsip asal. Kemudian apakah kalau tadi siang untuk apa secara prinsip asal? Untuk usaha dan beraktivitas dunia. Sedangkan malam secara prinsip asalnya digunakan untuk istirahat. Nah, apakah kita fullkan untuk istirahat? Jawabannya tidak. Ada pada malam tersebut ibadah yang diunggulkan. Kalau di waktu duha ada ibadah yang diunggulkan? Ada, yaitu sholat duha. Nah, di waktu malam ini para hadirin ada ibadah yang diunggulkan untuk kita tunaikan, yaitu sholat malam. Sholat malam. Para hadirin dan rahmat Allah SWT, sehingga Nabi katakan, sholat yang afdal, yang paling bagus setelah sholat wajib itu adalah sholat malam, qiyamul lail. Sholat yang kita lakukan, sholat sunnah yang kita lakukan di malam hari, itu kedudukannya adalah ibadah yang teragung setelah ibadah sholat 5 waktu. Itu sholat malam. Oleh karenanya beruntunglah para hadirin orang-orang yang tadinya habis isya dia segera tidur, kemudian di penghujung malam dia bisa bangkit dan bangun untuk menunaikan sholat tahajud. Kalau seperti itu kehidupan Bapak Ibu, bersyukurlah. Itu nikmat sekali para hadirin. Capek lalu setelah isya tidak banyak aktivitas, tidak banyak kegiatan, kemudian bisa bangun di sepertiga malam terakhir, jam 3 atau jam 4:30 atau jam 4. Kalau seperti itu luar biasa kehidupan para hadirin. Di waktu siang kita memiliki ibadah sholat duha, di waktu malam kita memiliki ibadah tahajud. Itu luar biasa nikmat. Siang malam kita ada nilai ibadahnya. Ustaz, ambo tipikal orang yang susah untuk bangun di penghujung malam. Andai sekiranya seperti itu ya, andai sekiranya seperti itu, tetaplah sholat malam, tetaplah witirlah sebelum tidur. Boleh witir sebelum tidur. Iya, witir boleh sebelum tidur. Setelah isya langsung boleh. Isya itu dulu. Kemudian zikir, kemudian rawatib 2 rakaat. Kemudian setelah salam langsung bangkit.
bangkit minimalnya 1 rakaat, 1 rakaat selesai atau 3 rakaat. Kayaknya para hadirin insya Allah ini orang-orang yang bisa bangun di penghujung malam. Ya. Jadi tidak perlu untuk witirnya sebelum tidur. Tapi bagi para hadirin, kalau ada, tapi secara prinsip ambo yakin para hadirin orang yang bisa bangun di penghujung malam, sehingga tidak perlu witir bapak ibu di awal malam, tidak perlu. Cukuplah di penghujung malam saja, karena itu waktu yang lebih utama, waktu yang lebih afdal, waktu yang lebih, bahkan Nabi katakan para hadirin, afshus salam bainakum, itu adalah wa at'imut ta'am wa sallu bin nasi niyam, salatlah engkau ketika kebanyakan manusia itu dalam kondisi tertidur. Jabara kira-kira itu ia penghujung malam. Tadkhulul jannata bisalam, engkau bisa masuk ke dalam surga. Itu adalah waktu yang paling afdal dan mulia. Baik, para hadirin dan rahmati Allah Ta'ala, ini faedah yang kedua ya, keistimewaan waktu malam. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membenci dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak benci kepada Nabi. Allah tidak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini muncul Ustaz? Ayatnya apa bunyinya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya Rabb engkau tidak meninggalkan engkau dan juga tidak membenci engkau. Kenapa demikian muncul ayat ini untuk membela Nabi Bapak Ibu? Karena viral di zaman Nabi SAW yang namanya Nabi terlebih dahulu. Apakah orang-orang kafir menyukai Nabi? Tidak suka orang kafir kepada Nabi. Sehingga para hadirin, tugasnya orang kafir itu ketika Nabi hidup itu terus memantau 24 jam. Itu kerja mereka. Ala kejadian yang ada sama Nabi ini, dipantau terus 24 jam. Kalau ada sesuatu hal yang kurang elok dilihat, kemudian mereka sebarkan. Nah, pantauan 24 jam selalu ini itu menyimpulkan bahwasanya Nabi SAW selama 40 hari tidak turun wahyu, dan henti wahyu itu turun. Tak turun Al-Quran pada Bapak Ibu selama 40 hari. Kira-kira kesempatan inilah yang dijadikan, yang disimpulkan oleh orang kafir, kalau wahyu tidak turun berarti Nabi telah ditinggalkan oleh Allah. Telah muncul ayat tadi. Berarti telah terputus antara hubungan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah ditinggal Muhammad dan percaya Allah telah memutus hubungan dengan dia, sehingga wahyu tidak turun. Nah, untuk membela Nabi SAW turunlah ayat Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabb engkau tidaklah membenci dan juga tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat yang bisa kita simpulkan dari surat Ad-Duha ini para hadirin adalah kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Coba perhatikan lafaznya, ayatnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Berarti ada kebaikan untuk hidup di atas dunia. Kehidupan akhirat lebih baik. Ada enggak kebaikan kehidupan di atas dunia? Ada. Al-Quran tidak mengatakan apa? Al-Quran mengatakan lebih baik. Ketika dibandingkan antara lebih baik, pasti di situ ada nilai kebaikannya. Akan tetapi akhirat itu jauh lebih baik.
Sehingga para hadirin, ketika kita bersemangat untuk aktivitas dunia, semangat kita juga harus semangat untuk kehidupan akhirat. Seperti itu konsepnya. Ini faedah ayatnya. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Ketika disebutkan ayat ini bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia, bukan seperti itu. Nado kita bakar rajo, nado kasih ko kamari, bukan seperti itu. Akan tetapi apa? Ketika kita semangat untuk mencari kehidupan dunia, kita juga harus semangat beribadah yang itu menghantarkan kebaikan kehidupan akhirat. Seperti itu konsep hidup. Bersemangat untuk dunia tak dicela para hadirin. Yang dicelanya kapan? Yang dicelanya semangat dunia kita mengakibatkan kita tidak fokus, bahkan kita tertutup tentang konsep akhirat. Ini yang dicela. Rajin kita tentang konsep dunia bagus, akan tetapi kita juga harus rajin untuk kehidupan akhirat. Kenapa demikian? Karena akhirat itu jauh lebih baik yang harus kita perjuangkan. Setidaknya baik dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, dari beberapa sisi. Kenapa akhirat itu lebih baik? Sisi yang pertama para hadirin, kehidupan dunia itu nikmat yang Allah turunkan, satu nikmat cuma. Kita dengan mendapatkan berbagai macam keindahan dunia, bahkan kita cinta dengan dunia, itu hanya satu nikmat yang Allah turunkan. Emangnya Ustaz, Allah menyiapkan berapa nikmat? Allah itu para hadirin menyiapkan 100 nikmat. Yang diturunkan satu nikmat buat penduduk bumi. Berapa sisa? Sisa 99. Yang dengan satu nikmat ini cobalah para hadirin, lama hidup di atas dunia. Seperti ini, hanya satu nikmat. Yang satu ini, apakah muslim saja yang dapat? Tidak. Kafir dapat. Ada orang kafir yang sehat? Banyak. Ini bukan ada, tapi banyak. Ada orang kafir yang sukses dunia? Banyak. Hanya satu nikmat. Ada di situ dinikmati oleh mukmin, dipakai oleh orang kafir, digunakan juga oleh hewan. Hewan itu berkasih sayang pada hadirin, memiliki kasih sayang hewan. Cobalah lihat ayam. Kalau anaknya tersebut diganggu, dia akan mengembangkan apa? Sayap. Itu kasih sayang hewan. Itu adalah rahmat yang Allah turunkan, satu cuma. Sehingga berkasih sayanglah manusia dan hewan dengan satu nikmat. Berapa sisa berarti? Sisa 99. 99 ini kapan Allah sediakan? Kapan Allah kasih? Allah kasih ketika hari kiamat. Siapa yang akan mendapatkan 99? Masih milik bersama? Masih milik hewan? Masih milik orang kafir? Atau hanya mukmin? Jawabannya adalah hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan nikmat 99 tersebut. Sudah tidak ada lagi dibagi dengan orang kafir. Ya, orang kafir selesai. Sudah tidak ada lagi dibagi dengan hewan. Tidak ada hewan lagi. Murni khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sehingganya kalau sudah mendapatkan itu para hadirin, besok di surga tidak pernah sakit, tidak pernah tua, tidak ada sakit. Kalau di dunia barangkali sakit kepala, ini tidak ada hitung ya, sakit paru, sakit gigi, lah dari macam-macam, sakit hati. Nah besok di akhirat itu tidak ada, khusus untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Kehidupan akhirat itu jauh lebih bagus, lebih baik itu. Sisi perbandingan nikmat jauh lebih besar.
Sisi yang kedua para hadirin, kenapa lebih baik lagi? Kenikmatan yang banyak tadi di akhirat itu dinikmati tanpa terputus. Salah banyak dinikmati selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Apa artinya? Kekal selama-lamanya. Allah banyak, indah lebih-lebih. Kalau di dunia bagaimana? Dibagi, akan tetapi terkadang kita tak bisa menikmati. Benar ya? Para hadirin, memiliki makanan yang paling lama itu nikmat. Apakah selalu bisa untuk menikmati? Terkadang tak bisa. Ketika sakit gigi nak terasa lama kuliah ayam para hadirin. Ya tak bisa dinikmati. Kenikmatannya sedikit, akan tetapi kita tak bisa menikmatinya secara utuh. Kadang tiba sakit, kadang tiba sedih. Kalau orang nak sedih para hadirin, terkadang nasi itu tak bisa dimakan. Tak terasa nikmat. Kehidupan ini, kehidupan dunia seperti ini. Kehidupan yang akhirat, kalau beriman dia, kalau beramal soleh dia, yang banyak tersebut dinikmati tanpa putus. Sehingga ketika ayat ini disampaikan, ketika kita semangat untuk urusan dunia yang itu sedikit dan sebentar, kita juga harus memperjuangkan yang banyak dan tanpa putus. Kan tak mungkin kita para hadirin membuang air lautan, kemudian yang kita ambil adalah sejuil air. Seperti itulah ibarat dunia dan akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini faedah yang keempat ya, bahwasanya kehidupan akhirat bagi orang-orang yang beriman itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kemudian ayat yang kelima, sang pemberi itu adalah Allah. Faedah yang kelima, sang pemberi nikmat itu adalah Allah. Kemudahan-kemudahan yang kita rasa sumbernya itu adalah dari Allah sebenarnya para hadirin. Sebenarnya dari Allah. Allah lah yang memberikan kemudahan untuk kita. Meskipun secara kasat mata itu terbungkus dengan usaha. Pemberi kesehatan siapa sebenarnya? Bukan dokter yang kita hubungi. Akan tetapi pemberi kesehatan itu sebenarnya adalah Allah. Kita mendatangi dokter itu adalah sebagai sarana. Pemberi kesehatan tetap Allah. Kita mendapatkan rezeki dibungkus dengan apa? Pekerjaan. Pekerjaan itu adalah sebagai sarana. Tapi sang pemberi itu sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang pemberi Allah. Oleh karenanya kita yang diberi kesehatan, yang diberi kelancaran, yang diberikan aman, macam-macam, tugas kita adalah bersyukur. Kapan orang dikejar bersyukur tuh Ustaz? Kalau mendapat, ketika dia menyandarkan nikmat itu kepada Allah, itulah bersyukurnya. Tidak pernah disandarkan ke dirinya orang. Bahkan tak ambo tu mah. Kalau lah model tu dah hilang. Bahkan tak dari ketik ambo mana buang nak sukses kiro-kiro. Kalau lah terus disandarkan nikmat itu atas keahlian dia, atas pekerjaan dia, atas kesungguhan dia, lupa sang pemberi nikmat. Lupa tertipu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia katakan ini pemberian Allah. Allah yang kasih kamu kemudahan. Itu tipikal orang bersyukur berarti. Apapun hal yang dia dapatkan terus dia kaitkan dengan Allah. Anak ibu berhasil sekolahnya ibu. Kata ya Pak kita aku mendidik dari kecil. Kalau model itu malah hadirin. Lu tidak bersyukur kita namanya.
Maka indah ambo sekolah dari kecil dulu berjuang ambo, baik sawah macam-macam. Indah itu hanya sebagai apa sebenarnya? Hanya sebagai sarana. Jawaban yang benarnya apa? Allah yang memberikan kemudahan itu, alhamdulillah. Itu tipikal orang yang bersyukur seperti itu. Sadar dia bahwasanya dia hanya penerima nikmat dari Allah. Ayatnya bunyinya apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya Allah engkau akan memberikan. Berarti siapa sang pemberi? Allah sang pemberi. Yang menerima siapa pemberian tersebut? Yang menerima adalah Nabi Muhammad. Yang menerima adalah orang-orang setelah Nabi SAW. Sehingga kewajiban sang penerima, pemberi dan yang menerima kewajibannya syukur. Sandarkan itu semua pemberian kepada Allah. Jangan sampai para hadirin menyandarkan kepada kemampuan kita. Patanggang ngambung dulu bosan sehingga banapian. Tidak perlu dibaca berarti. Tidak perlu dibaca. Seperti Qarun. Apa kata Qarun? Qala innama utitu ala ilmin indi. Kata Qarun, aku mendapatkan ini semua disandarkan kepada diri dia, disebabkan keahlian yang kamu punya, disebabkan pengalaman panjang kamu dalam dunia perdagangan. Karena Qarun seorang pedagang. Memang berhasil si Qarun. Akan tetapi apa? Akan tetapi terpeleset. Tidak disandarkan nikmat itu kepada Allah, akan tetapi disandarkan kepada diri sendiri. Inilah sumber masalah. Dia sandarkan ambo yang punya skill pengalaman itu ambo sebenarnya. Apa susahnya bagi Qarun untuk mengatakan ini semua karunia dari Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam, hada min. Oleh karenanya orang yang diberikan taufik Bapak Ibu ketika mendapatkan kemudahan, ucapannya seperti Nabi Sulaiman, tidak seperti ucapan Qarun. Kalau Qarun apa katanya? Ini semua gara-gara ambo. Nah itu Qarun. Patanggang modelku ambo bagai indah mandapi kilo-kilo tusan. Nah kalau model itu jangan dibaca pada hadir. Jangan. Tapi yang benarnya apa? Ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam, hada min fadli rabbi. Nah itu dia. Ini sebenarnya adalah karunia yang Allah berikan untuk diri saya. Adalah dapat nikmat kemudian merendah di hadapan Allah. Nikmat itu semakin berkah yang ada di tangan kita dengan cara bersyukur, dengan cara menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan dirahmati Allah taala. Sampai di sini pembahasan kita ya, baru separuh. Itu adalah faedah yang kelima, sang pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pemberi kesehatan itu adalah Allah, pemberi kelancaran urusan Allah. Sehingga kewajiban kita adalah menyandarkan nikmat itu kepada Allah tanpa kita sandarkan sedikit pun kepada diri kita. Boleh kita katakan, tapi setelah kita menyandarkan terlebih dahulu kepada Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan kemudian. Kalau seperti itu tidak masalah. Telah didasari dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.